Mas Rama tadi juga di awal banyak menyebut terkait ekspansi bisnisnya ke Jepang. Nah ini bisa diceritakan Mas seperti apa? Jadi tadi saya sedikit singgung terkait urbanisasi ya. Di Indonesia 70% orang akan pindah ke kota. Cuman di Jepang sendiri 90% orang udah di kota, tapi di kota-kota kecilnya banyak sekali kota-kota kecil yang abandon lah gitu. Sehingga ini menjadi masalah bagi pemerintahnya untuk bisa melakukan maintenance. Contohnya maintenance jalan rusak dan sebagainya membutuhkan biaya kan. Kalau udah nggak ada orang lagi, biayanya revenue dari pemerintah udah nggak ada lagi gitu. Dari warga untuk pemerintah udah nggak ada lagi dari pajak. Nah, yang kita lakukan adalah menggunakan AI, kita mendeteksi jalan rusak melalui dashboard camera. Jadi setiap mobil itu udah ada dashboard camera, kita tinggal mendetek jalan rusak, mungkin ada maintenance road yang lain yang belum dilakukan dan sebagainya. Biasanya menggunakan manusia, ini tinggal menggunakan AI aja dalam waktu 1 hari bisa langsung kita deteksi semua untuk kemudian ditindaklanjut. Ini proven untuk mengurangi cost dari pemerintah dalam maintenance significantly, sehingga ini menjadi sukses story juga ya di sana. Dan bukan hanya Minami Chita aja sebenarnya yang memiliki masalah ini, tapi ada ratusan kota di Jepang lain yang memiliki masalah yang sama, sehingga kita harap dengan success story ini kita bisa scale up ke seluruh Jepang. Baik, Mas Rama, andai kita berbicara terkait besaran bisnisnya begitu, berapa besar? Nah ini ada di angka berapa Mas tendernya ini? Saya nggak bisa ngomongin itu. Baik. Saya nggak bisa ngomongin itu. Cuman potensial marketnya sangat besar untuk ya kasus smart city yang fokus ke mobility tadi ya, yang saya bilang. Baik, Mas Rama. Mas Rama, kenapa sih milih Jepang begitu, sedangkan sukses story-nya berangkat dari DKI Jakarta? Apakah memang DKI Jakarta dan beberapa kota di Jepang juga memiliki permasalahan yang sama? Justru permasalahannya memang jauh berbeda ya. Kita ngelihat Jepang bisa menjadi satu portfolio yang bagus untuk kita, dan tentunya kita melihat ada masalah yang besar juga di Jepang yang tadi saya bilang terkait urbanisasi yang impact-nya lebih ke kota-kota kecil. Dan saya lihat dengan masuk ke Jepang kita jauh lebih kredibel juga sebagai local provider ya, local solution provider di Indonesia bisa masuk ke Jepang. Itu merupakan achievement yang dimana balik lagi ke Indonesianya kita memiliki satu experience untuk kedepannya membantu Indonesia agar tidak terjadi apa yang terjadi di Jepang bisa terjadi di Indonesia gitu. Karena saya lihat urbanisasi ini trennya akan ke arah sana juga gitu. Seperti yang apa yang terjadi di Jepang akan terjadi di Indonesia. Jadi kedepannya mungkin dalam waktu 5-10 tahun kita bisa memprevent hal itu sebelum terjadi. Baik, Mas Rama. Mas Rama, kalau kita berbicara terkait target begitu ya, nah ini target lu ke depan akan seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan negara-negara mana saja yang mungkin sudah menjadi target juga bagi Klu? Ya, Southeast Asia itu adalah target utama kita, lalu di Asia Pasifik sendiri di Jepang dengan use case yang sama tadi. Saat ini kita sudah masuk ke Malaysia, Singapura, dan juga ke depannya Filipina dalam waktu dekat. Baik, Mas. Mas, kalau kita lihat di Indonesia sendiri aplikasi Klu dengan lalu DKI Jakarta, langsung dengan provinsi lain juga. Nah, ini improve-nya seperti apa? Ataupun ada perkembangan apa dari Klu yang dahulu dengan Klu yang sekarang mungkin sudah mempunyai fitur-fitur yang lebih beragam? Kita banyak kerjasama sekarang dengan pihak kepolisian. Dan kita sudah mengintegrasikan platform kita dengan 110 ya, jadi nomor emergency polisi. Kalau misalnya orang telepon ke 110, itu akan langsung mendispatch ke petugas terdekat di lapangan. Nah ini skalanya nasional dan kita sedang roll out perlahan-lahan lah ya satu Indonesia. Kalau ini memang terjadi, berarti Indonesia memiliki satu contact center 911 sendiri yang tindak lanjutnya benar-benar real gitu. Nah ini yang saya harap sih benar-benar bisa kita deploy dan kita roll out dengan cepat bersama pemerintah, sehingga ini memberikan satu manfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang safety and security ya. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya